Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Saya akan mempresentasikan topik yang berjudul penentuan cost variable. Materi pembahasan topik ini yang pertama definisi harga pokok variabel, yang kedua manfaat informasi harga pokok variabel, yang ketiga konsep biaya periode, keempat kelemahan dan keunggulan metode variable costing, kelima penentuan harga pokok produksi variabel, yang keenam perbandingan harga pokok variabel costing dengan full costing. Yang pertama definisi variable costing. Variable costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produk dengan hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Dalam variable costing, biaya itu memiliki peluang untuk selalu berubah menuruti volume kegiatan usaha. Beberapa pakar juga memiliki beberapa penafsiran yang beragam dalam mendefinisikan variable costing. Namun dari sekian banyak definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang membebankan pada biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Yang kedua, manfaat informasi harga pokok variabel. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh variabel costing adalah yang pertama digunakan dalam perencanaan laba jangka pendek, kedua perencanaan laba jangka pendek dilakukan pada saat melakukan penyusunan anggaran biaya, ketiga digunakan dalam suatu pengendalian biaya. 3. Konsep biaya periode. Biaya periode atau period cost adalah segala biaya-biaya yang tidak terkait dengan produksi unit atau pengiriman jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Biaya periode biasanya merupakan biaya rutin bulanan dan relatif stabil. Tak peduli penjualan bisnis sedang meningkat atau menurun, biaya periode dikelompokkan sebagai biaya gaji karyawan, biaya sewa, kantor, dan biaya peralatan. 4. Kelemahan dan keunggulan metode variable costing. Kelemahan metode variable costing yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Yang kelima, discretionary fixed cost dan committed fixed cost sebenarnya sulit digunakan pada metode ini. Yang keenam, dapat menyebabkan naik dan turun laba. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan volume penjualan produk. Yang ketujuh, apabila perusahaan merupakan perusahaan musiman, metode ini tidak cocok untuk digunakan. Kelebihan metode variable costing. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Ketiga, dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat. Yang keempat, dapat dipakai untuk mengatur biaya. Yang kelima, terdapat dua bagian biaya tetap, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang keenam, dapat digunakan sebagai rujukan khususnya untuk mengambil keputusan saat melakukan order pesanan khusus. Yang kelima, penentuan harga pokok produksi variabel. Unsur biaya produksi bersifat tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produk, melainkan sebagai unsur biaya periodik. Biaya periodik merupakan biaya yang lebih erat hubungannya dengan periode akuntansi daripada dengan produk yang dihasilkan dan umumnya biaya periodik bersifat tetap, dan berikut ini saya sertakan contohnya. Keenam, perbandingan harga pokok variabel costing dan full costing. Yang pertama, perlakuan terhadap biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Pada variabel costing, diperlakukan sebagai biaya periodik. Pada full costing, diperhitungkan dalam harga pokok produk. Kedua, perlakuan terhadap
selisih antara biaya yang dibebankan terhadap biaya yang sesungguhnya terjadi. Pada variabel costing, selisih dapat diperlakukan sebagai pembebanan overhead pabrik berlebih atau overhead pabrik kurang. Pada full costing, selisih diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga pokok produk yang belum terjual atau harga pokok persediaan. Ketiga, penyajian pengelompokan biaya dalam laporan laba rugi. Pada variabel costing, biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. Pada full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi kelompok yang ada di perusahaan, yaitu fungsi produksi, pemasaran, ADM, dan umum. Yang keempat, penggunaan istilah pada perhitungan laba rugi. Pada variabel costing, margin kontribusi yaitu kelebihan penjualan dari biaya-biaya variabel. Pada full costing, laba kotor atau gross profit yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.